seperti ini. Update kasus korupsi dana hibah Sinerdo Gemim sudah sejauh mana proses hukum yang dilakukan? Kapan ini dilimpahkan ke kejaksaan? Silakan Pak. Ya, terkait dengan proses dana hibah ya dugaan korupsi sebesar 8,9 miliar ini saat ini masih dalam proses sidik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut ya, masih dalam proses. Informasi yang kita terima bahwasanya dalam waktu dekat akan dilimpahkan tahap 1 ya, dalam waktu dekat akan ditimpahkan tahap 1 ya. Ini proses terkait dengan masalah Gemim dana hibah ya. Namun di sini saya menjelaskan kepada rekan-rekan semua, kami dari kepolisian mohon kiranya dengan adanya isu-isu yang berkembang ya, isu-isu yang berkembang selama ini di mana kasus ini dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain. Ya. Kita katakan di sini bahwasanya kasus ini adalah murni hukum. Ya. Mengapa murni hukum? Ya, dikarenakan dalam proses ini ditemukan oleh penyidik yaitu alat bukti ya, sesuai dengan pasal 184 KUHP ya, di mana adanya keterangan saksi, kemudian adanya petunjuk, adanya surat, dan lebih lagi adanya keterangan ahli yaitu hasil audit dari BPKP, sehingga kasus ini layak untuk dimajukan, diproses. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada pihak-pihak yang barangkali ada berkepentingan, tolong jangan Polda diadu dengan Gemim, ya, dipecah belah dengan Gemim. Karena Gemim ini adalah organisasi yang suci, ya, jangan sampai terjadi isu-isu beredar, ya, kemudian jemaah terpecah belah, ya. Yang dipersangkakan di sini adalah oknum. Artinya oknum ini adalah yang berbuat maka dia yang harus bertanggung jawab. Nah, namun dalam proses di kepolisian kita tetap memegang namanya azas praduga tak bersalah. Artinya boleh, dan saat ini dari pihak terlapor atau tersangka itu sudah mengajukan pra peradilan. Ya, mari kita ikuti prosesnya. Dan harapan kami kepada masyarakat, ya, rekan-rekan media, mari kita cerdas dalam hal menerima informasi dan mengolah informasi. Ini adalah murni hukum. Karena apa? Didasarkan alat bukti. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ataupun mengambil keuntungan dari proses ini, ya, apalagi membuat suatu hal yang tidak benar, ya, secara hukum itu bisa dikenakan dengan undang-undang ITE. Namun harapan kami, karena ini ada lingkungan daripada umat, ya, harapan kami jangan sampai umat-umat ini dipengaruhi dan sampai terjadi. Mari kami mengajak kepada masyarakat semua kalangan, baik intelek, baik pemerintah, baik juga kalangan masyarakat, ya, untuk sama-sama mengawal. Mari kita kawal kasus ini, ya, kita buat terang benderang. Artinya yang berbuat, ya, maka dia harus bertanggung jawab. Demikian.
diberikan dari Pemprov kepada Polda itu benar, ya, ada dana hibah 10M dan itu dipergunakan untuk kepentingan operasional yang awalnya yang diajukan adalah sebesar 25M, tetapi alhamdulillah ya institusi Polda Sulut dengan dana 10M bisa kita sama-sama merasakan bahwasanya pelaksanaan pilkada di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara ini berjalan dengan aman, ya, berjalan dengan tertib dan damai. Nah, ini satu menjadi yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Ya. Berarti hibah tersebut Untuk kepentingan operasional pilkada dan itu dipertanggungjawabkan. Pak, satu lagi Pak, yang terakhir Pak, atau Terkait dengan tahanan itu memang sudah ada SOP-nya. ya, Ya, bahwasanya setiap tahanan itu memang berhak untuk menerima kunjungan. kunjungan, Namun terkait dengan kunjungan ini ada batasan. ya, Karena apa? Terkait dengan fasilitas kita terbatas. Ya. Kemudian ada juga hal-hal yang gambarannya menjadi saringan ataupun tidak boleh, ya, yang diberikan kepada tahanan daripada si pengunjung. Nah, ini semua dibatasi, termasuk jumlah kunjungan. Yang berkunjung itu adalah salah satunya keluarga, ditamakan adalah keluarga, ya, dan dengan jumlah yang terbatas, tidak banyak-banyak. ya, Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya seluruh tahanan keluarganya datang, ya, dengan jumlah yang banyak. Nah, ini tidak akan mencukupi. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi fasilitas yang ada. Nah, ini terkait dengan kunjungan terhadap tahanan. oke, Ya. ada lain lagi?